Pernah kepikiran nggak sih sejauh apa sebenarnya peran ulama dari Nusantara di panggung dunia Islam? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah sejarah emas yang seringkali nggak banyak dibicarakan. Sebuah jejak yang bakal menantang anggapan-anggapan modern tentang Islam di Asia Tenggara. Sering banget kan kita dengar tudingan yang provokatif kayak gini, klaim yang seolah-olah bilang kalau tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang kita kenal sebagai Aswaja dari Nusantara itu cuma Islam pinggiran, nggak ilmiah dan nggak dianggaplah di pusat dunia Islam. Tapi, beneran gitu? Apa klaim itu didukung sama fakta sejarah? Yuk kita bedah bareng-bareng dan kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh catatan-catatan masa lalu. Oke, kita mulai dari bukti yang paling nggak bisa dibantah, warisan dan otoritas para ulama Nusantara di Mekah. Kita bakal kenalan sama 4 sosok yang luar biasa yang dengan sendirinya langsung meruntuhkan klaim tadi. Yang pertama, kita punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini bukan sekedar santri yang numpang belajar di Mekah. Coba bayangin deh, di abad ke-19, beliau itu pengajar resmi di Masjidil Haram. Ini bukan posisi kaleng-kaleng ya, ini itu puncak pengakuan keilmuan pada zaman itu. Dan lihat deh warisannya. Karya-karya beliau kayak Tafsir Munir itu bukan cuma jadi rujukan di Nusantara. Sampai hari ini loh, kitab-kitabnya itu dipelajari di berbagai pusat ilmu Islam di seluruh dunia, dari Afrika sampai Timur Tengah. Lanjut ada Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Beliau ini adalah maestro dalam ilmu hadis. Reputasinya itu udah kelas dunia. Sampai-sampai beliau jadi rujukan utama untuk sanad, yaitu silsilah keilmuan hadis yang nyambung terus sampai ke Nabi. Pengaruhnya itu luar biasa banget. Bukan lagi orang Nusantara yang datang ke Timur Tengah, tapi justru ulama-ulama dari Mesir, Suriah, dan Yaman yang sengaja datang ke Mekah buat belajar langsung dari beliau. Ini bukti kalau arus keilmuan itu ngalirnya dua arah. Sekarang kita lihat Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Beliau bukan cuma ngajar, tapi memegang jabatan paling bergengsi, imam dan khotib resmi Masjidil Haram. Coba deh pikirin, logis nggak sih posisi sepenting ini dikasih ke ulama yang katanya tidak ilmiah? Ya nggak mungkin kan? Otoritasnya juga kelihatan banget dari karya-karya tulisnya. Kitab kayak Al-Qaul Al-Mubram itu jadi teks penting yang ngebahas isu-isu krusial pada masanya, nunjukin ketajaman analisis dan kedalaman ilmunya yang terus dipelajari sampai sekarang. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling kecil pengaruhnya, ada Syekh Yasin Al-Fadani. Julukannya aja udah bikin gempar dunia, Musnid ad-Dunya, artinya pemegang sanad hadis sedunia. Ini maksudnya, beliau itu jadi pusat jaringan transmisi hadis di seluruh planet pada masanya. Otoritasnya nggak main-main. Lewat karya-karyanya yang super penting kayak Al-Fawaid Al-Janiyah, beliau ini menjaga ribuan sanad keilmuan. Jadi intinya apa? Jelas banget kan? Ulama-ulama Nusantara ini bukan cuma tamu di Mekah. Mereka itu pilar intelektualnya. Mereka ngajar, nulis kitab rujukan, dan diakui oleh seluruh dunia Islam. Nah, setelah kita lihat bukti-bukti tadi, yuk kita coba bikin perbandingan langsung. Gimana sih jejak sejarah Aswaja kalau kita sandingkan dengan pendekatan keilmuan lain yang munculnya belakangan? Oke, kita lihat dulu soal kehadiran mereka di Mekah. Sejarah mencatat kalau ulama Aswaja itu diakui sebagai guru dan imam murni karena kehebatan ilmunya. Nah, di sisi lain, dominasi gerakan Wahabi yang baru muncul di abad ke-18 itu sangat erat kaitannya sama kebangkitan kekuatan politik, bukan karena pengakuan ilmiah dari komunitas ulama yang lebih luas pada saat itu. Terus, gimana soal karya ilmiahnya? Wah, ini beda banget. Ulama Aswaja itu nulis karya-karya besar yang mencakup semua cabang ilmu Islam. Sebaliknya, literatur awal dari gerakan Wahabi secara historis itu lebih fokus ke polemik, bantahan ke kelompok lain, dan mendefinisikan ulang konsep bid'ah. Nah, semua perbedaan tadi itu akarnya ada di metodologi mereka. Aswaja itu berpegang teguh pada tradisi mazhab fikih, akidah Asy'ari Maturidi, dan mengakui tasawuf yang ortodoks. Sementara itu, gerakan Wahabi cenderung anti-mazhab dalam prakteknya, memahami teks secara sangat literal, dan menolak tasawuf secara umum. Soal pengakuan global gimana? Wah, ini juga beda jauh. Jejak ulama Aswaja itu tercatat di buku-buku sejarah di Mesir, Suriah, Yaman, dan banyak lagi. Sementara itu, pengakuan untuk pemikiran Wahabi secara historis itu lebih terbatas di wilayah-wilayah yang ada di bawah pengaruh politik pendukungnya. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan yang krusial banget. Kalau buktinya sejelas itu, kok fakta-fakta ini sering banget diabaikan atau bahkan kayak sengaja ditutup-tutupi ya? Dan kenapa ini penting banget buat kita pahami hari ini?
Jawabannya, sebenarnya simpel banget, karena kalau kita mengakui semua fakta ini, narasi yang bilang kalau Aswaja itu cuma Islam lokal yang gak ilmiah, bakal langsung ambruk seketika. Sejarah justru membuktikan kebalikannya. Justru catatan sejarah itu menempatkan Aswaja sebagai arus utamanya, ibarat sungai besar dalam tradisi keilmuan Islam selama lebih dari 1000 tahun. Sementara Wahabisme adalah sebuah gerakan pemikiran yang relatif baru yang munculnya jauh belakangan. Nah, dengan semua bukti sejarah ini di tangan, sekarang kita bisa membalikan pertanyaannya. Bukan lagi Aswaja yang harus membuktikan diri, tapi justru klaim-klaim modern itulah yang harus kita pertanyakan secara kritis. Pertanyaan pertama nih, kalau ikut mazhab itu dianggap salah atau bid'ah, kenapa semua ulama raksasa dunia tanpa kecuali dari Imam Ghazali sampai Imam An-Nawawi justru adalah pengikut setia salah satu dari 4 mazhab? Pertanyaan kedua, kalau dominasi di Mekah hari ini dijadikan bukti kebenaran, kenapa dominasi itu baru bisa terwujud setelah dapat dukungan kekuatan politik, bukan lewat kesepakatan ilmiah dan pengakuan para ulama dari seluruh dunia? Dan ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau Aswaja dari Nusantara dianggap nggak ilmiah, lah kok justru kitab-kitab ulama mereka yang jadi rujukan dan diajarkan di Masjidil Haram ratusan tahun sebelum gerakan Wahabi bahkan punya pengaruh politik di sana? Ini semua membawa kita pada satu kesimpulan penting. Dalam tradisi Islam, otoritas keilmuan itu secara historis diukur lewat 3 hal. Silsilah atau sanad yang nyambung, karya yang diakui dunia, dan pengakuan dari para ahli lainnya, bukan dari klaim sepihak. Sejarah telah membuktikan. Terima kasih sudah menyimak.